Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan juga limpahan nikmatnya kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Di antaranya kita bisa menjalankan kewajibannya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang semoga bisa terus istiqomah, ikhlas, dan juga lapang dada dalam menerima ajaran dan menjalankannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengingatkan khususnya kepada diri pribadi dan juga umumnya kepada para jamaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal untuk kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti tidak akan lagi berguna harta-harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, akan tetapi yang akan berguna dan membantu kita hanyalah ketakwaan. Semakin seseorang bertakwa, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Khatib juga ingin mengingatkan suatu perkara yang senantiasa dicari, diimpikan dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dan betapa banyak manusia yang mengeluh tatkala kehilangan perkara tersebut. Perkara tersebut adalah kebahagiaan. Setiap manusia tentunya sangat mendambakan akan hadirnya kebahagiaan dalam kehidupan ini. Berbagai macam cara dan upaya mereka lakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Hanya saja manusia memandang atau memaknai kebahagiaan dengan berbagai macam pandangan yang berbeda. Seorang yang fakir, yang tidak memiliki harta, memandang bahwasannya kebahagiaan
akan ia dapatkan apabila harta dunia berada di tangannya. Kemudian seorang pejabat yang memiliki pangkat yang rendah menganggap bahwasannya kebahagiaan akan ia peroleh apabila memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan untuk mengatur. Sebagian yang lainnya menganggap bahwasannya kebahagiaan akan didapatkan apabila memiliki popularitas, terkenal oleh banyak orang. Ini adalah pandangan yang beragam yang ada pada manusia ketika mendefinisikan arti dari kebahagiaan. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam menjelaskan kepada kita bahwasannya hakikat kebahagiaan terletak pada hati, yang mana berupa rohatul qulub wa sakinatul qalbi, ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Dan yang namanya ketentraman dan ketenangan merupakan hibatu minallah, hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzala sakinah, dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan. Di mana Allah menurunkan kebahagiaan? Apakah di balik tahta? Apakah di balik harta? Atau apakah di balik popularitas? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, yaitu di hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Pada dasarnya kebahagiaan akan kita dapatkan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agamanya. Yaitu dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangannya, serta dengan melakukan amal yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka janjikan, dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Ada sebuah ungkapan yang indah dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab Qawaidul Arba'. Beliau menjelaskan tentang salah satu unwani sa'adah, yaitu tiga ciri seseorang memperoleh kebahagiaan. Yang pertama yaitu idza u'tiya syakara, apabila diberi kenikmatan maka ia akan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan betapa banyaknya kenikmatan kepada kita. Bahkan apabila kita menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu karena saking banyaknya.
Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari, kita berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasannya syukur adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, seseorang tidaklah dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama yaitu i'tirafuhu bi ni'matillahi alaih, yaitu mengakui, meyakini bahwasannya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu as-sana'u alaih biha, memuji Allah atas nikmat tersebut, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu al-isti'anatu biha ala mardatihi, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Kemudian selanjutnya, di antara ciri seseorang yang mendapatkan kebahagiaan yaitu idza ubtuliya sabaro, apabila diuji maka ia akan bersabar. Dalam kehidupan ini tentunya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang tidak diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu bisyai'im minal khauf, yaitu dengan rasa takut, wal ju', dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan ditinggal dan meninggalnya orang-orang yang kita sayangi, was samarat, berkurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Di antaranya di tengah pandemi ini kita merasakan ujian yang begitu berat. Sebagian dari kita ada yang diuji dengan sulitnya ekonomi, banyaknya hutang, diuji dengan sakit, diuji dengan meninggalnya orang-orang yang kita kasihi. Maka dari itu
Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Marilah kita bersabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, baik itu berupa musibah maupun yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya yang ketiga di antara ciri seseorang mendapatkan kebahagiaan yaitu iza aznaba istaghfara. Apabila ia berbuat dosa, maka ia akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selaku manusia tak pernah luput dari yang namanya dosa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, bersegeralah kita untuk meminta ampun, untuk bertaubat tatkala kita melakukan dosa dan maksiat. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya Nabi SAW beliau beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Dan kita tahu bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW merupakan orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Ya. Namun beliau tetap beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang mana selama hidupnya penuh dengan dosa? Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Inilah 3 ciri seseorang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama yaitu bersyukur tatkala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar tatkala kita berbuat dosa. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wa zarul fawahish wa zuhara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.